Nggak ada yang jawab nih kayaknya ya. Apa aku nggak ngedenger ya? Shalom Bapak Ibu. Shalom, senang sekali saya bisa melayani Bapak Ibu pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Boleh yang merasa luar biasa acungin jempolnya? Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam hadiratnya. Kita akan membawa hati kita sebagai persembahannya pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Masuk Hadirat-Mu Tuhan. Kita akan menikmati hadiratnya pagi hari ini. Kita akan merenungkan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, segala kesehatan, segala kesembuhan, segala hal yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk terima kasih ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu pagi hari ini Bapa. Kami datang di hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu kekudus di hadapannya, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, katakan Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau,
Saya mau ngundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati pujian ini. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Mari katakan sama-sama, masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu ya Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ya korban puji. Ya Yesus, inilah penyembahan kami. Ya Bapa, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kekudusan di hadapan-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku rasakan kedamaian. Kami menyembah-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, keinginan dalam inilah keinginan kami ya Tuhan. Hanya untuk menyembah. Katakan sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku sembah. Lihatlah penyembahan kami, pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan ya Yesus, ya Yesus, hanya untuk amin, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan ya Yesus, inilah keinginan kami, hanya untuk keinginanku, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu, keinginanku Tuhan. Inilah keinginan kami Bapa, menyembah-Mu selalu ya Yesus, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, inilah penyembahan kami. Kami bawa hati kami Bapa, kami bawa pagi hari ini Bapa. Hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah yang besar, Kaulah yang luar biasa ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu sepanjang minggu kemarin ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Engkau berikan sepanjang minggu kemarin Yesus. Penyertaan dan kemenangan yang Kau berikan ya Bapa. Dan juga setiap masalah yang Kau berikan sepanjang minggu kemarin ya Yesus. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Kau sudah melindungi kami. Kau sudah menyertai kami. Dan Kau memberikan kami kesempatan sekali lagi ya Yesus pagi hari ini untuk kami bisa bersekutu kepadamu ya Yesus. Untuk kami bisa berbicara langsung denganmu ya Tuhan. Untuk kami bisa mengobrol lebih akrab lagi denganmu pagi hari ini ya Yesus. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih untuk waktumu ya Yesus. Engkau menyediakan waktu yang luar biasa pagi hari ini ya Yesus. Kami mau tinggalkan setiap beban kami pagi hari ini di bawah kaki-Mu ya Yesus. Karena kami mau bersorak-sorai bersama-Mu pagi hari ini. Kami ingin bergirang bersama-Mu pagi hari ini. Kami ingin menikmati sukacita surga yang turun pagi hari ini ya Bapak. Di rumah-Mu ini ya Yesus. Kami percaya Bapak, kami percaya ya Yesus Engkau ada di tengah kami saat ini. Kami percaya hadirat-Mu nyata pagi hari ini. Kami percaya mukjizat-Mu nyata pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya Yesus. Malaikat-Mu ada di tengah-tengah kami yang akan menari-nari bersama kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau yang luar biasa, Kau yang luar biasa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap untuk bisa berbicara denganmu hari ini ya Bapak. Kami siap untuk menyanyi bersamamu. Kami siap untuk bergoyang bersamamu, bergirang bersamamu ya Yesus. Kami ingin meninggikan namamu pagi hari ini. Kami ingin memberkati Engkau ya Yesus. Bukan hanya kami yang diberkati, tapi kami juga ingin memberkati-Mu secara langsung ya Tuhan. Dengan pujian, penyembahan yang kami bawa pagi hari ini Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau yang baik. Kami serahkan ibadah-Mu pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Kami serahkan setiap pujian yang akan kami naikkan. Kami serahkan setiap pemain musik, setiap singer, setiap vocal ya Bapa. Yang akan melayani-Mu, setiap tamborin yang akan melayani-Mu. Multimedia ya Bapa, dan juga usher di bawah yang sudah menyambut kami ya Bapa. Kami serahkan kepada-Mu ya Yesus. Itu bukan untuk kami, tapi itu untuk Engkau ya Yesus. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu nanti ya Yesus. Biarlah Engkau bekerja di dalam ibadah-Mu pagi hari ini. Engkau yang berkehendak dan Engkau yang berdaulat di dalam ibadah-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik. Kami serahkan gedung gereja-Mu juga hanya kepada-Mu ya Yesus. Kami serahkan dari sisi hingga ke sisi, sudut hingga ke sudut ya Bapa. Kami percaya malaikat penjaga-Mu ya Bapa melindungi gereja ini ya Bapa dengan sayapnya ya Bapa. Dan setiap kuasa kejahatan yang ingin menghancurkan ibadah-Mu pagi hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau bekerja, malaikat-Mu melindungi pagi hari ini. Ibadah-Mu yang sejati pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa. Kami siap untuk memulai ibadah-Mu pagi hari ini. Kami siap untuk bersorak-sorai. Bagi jemaat yang siap untuk bersorak-sorai pagi hari ini, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersukacita. Kalau tadi udah kasih jempol, saya ingin melihat tangan-tangan yang melambai-lambai dengan sukacita. Haleluya. Boleh sapa kanan kiri terlebih dahulu. Mungkin gak bisa kelihatan senyumnya, tapi bisa lihat dengan matanya, dengan kesungguhan matanya, ketulusan matanya. Kita gak sambut dengan pujian. Dia girakanku. Mari kita masuki gerbangnya Bapak Ibu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh pujian. Kita bawa pujian kita pagi hari ini. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Hari ini hari Tuhan. Yes. Ku bersuka sebab Dia gini. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
pujian. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Stop dulu boleh? Stop dulu. Saya ingin yang lebih semangat lagi Bapak Ibu. Saya ingin yang, karena ini kan lagunya girang. Tapi girang kayaknya, Dia girangkanku, oh Dia girang. Saya gak mau kayak gitu. Kalau girang kan ekspresif. Gimana sih kalau girang? Kalau misalnya Bapak Ibu menang lotre, ada yang main lotre gak di sini? Kayaknya gak ada ya anak Tuhan main lotre ya. Misalnya Bapak Ibu menang undian, kan girang. Girang tuh gimana sih? Gitu loh, lebih ekspresif. Kita mau menikmati berkat Tuhan, kita mau menikmati sukacita pagi hari ini. Kita akan sekali lagi nyanyikan, ku masuki gerbangnya. Woo! Ku masuki gerbangnya dengan hati, haleluya. Selamatnya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan. Ya, ku bersuka sebab Dia. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Selamatnya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, yes. Ku bersuka siap Dia girangkanku, oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, amin. Ku bersuka ya katakan Dia girangkanku, Dia girangkan, haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Ya, ku bersuka sebab Dia girang. Amin, ku bersuka sebab Dia girang. Haleluya. Haleluya, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, Dia girangkanku. Tuhan selalu menggirangkan kita, memberikan kita sukacita setiap harinya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia, presiden dan jajaran pemerintahannya. Kita akan berdoa untuk gereja kita yang tercinta ini Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk Bapak Gembala kita. Kita akan berdoa untuk tim penggembalaan dan tim pelayanan. Setiap divisi yang ada di dalam gereja ini. Dan juga kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit dan yang sedang berbeban berat. Kita nggak tahu mereka sedang sakit apa, kita nggak tahu mereka sedang ada masalah apa. Tapi kita mau sama-sama berdoa untuk mereka, supaya mereka bisa mendapatkan kelegaan, supaya mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Kita mau satukan hati, sama-sama berdoa pagi hari ini, di dalam doa syafaat kita.
ya Bapa. Kita katakan sekali lagi, sujud di altarnya. Sujud. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa Tuhan, kami bawa hidup kami, ya Yesus. Ku terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan dan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk bangsa dan negara kita. Bapa, kami mau menaikkan doa kami pagi hari ini ya Yesus. Untuk yang bangsa dan negara kita ya Bapa. Di tengah pandemi ini ya Yesus. Di tengah masalah-masalah yang terjadi ya Bapa. Di dalam negara kita ya Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Kalau dari awal Engkau menjadikan kami ini ada di Indonesia ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah Indonesia ya Yesus.
Kami percaya Engkau menyertai Indonesia sepenuhnya ya Bapa. Kami percaya Engkau menyertai setiap rakyatnya, Engkau menyertai setiap bangsa ya, suku-suku yang ada di dalam Indonesia ini ya Yesus. Kami percaya Yesus, di setiap masalah yang terjadi di Indonesia ini ya Bapa, itu adalah cobaan yang Kau berikan, yang Kau izinkan untuk terjadi ya Bapa. Supaya Indonesia ini menjadi lebih lagi ya Bapa, menaik level lebih lagi ya Bapa. Semakin sempurna ya Bapa, menuju ya Bapa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk bangsa dan negara kami ya Yesus. Kami berdoa juga untuk bersatu hati ya Bapak untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini Yesus. Untuk presiden ya Bapak Jokowi ya Yesus, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau berkati beliau ya Yesus, Engkau berkati keluarganya, Engkau sertai, Engkau berikan hikmat dan akal budi-Mu ya Yesus. Engkau pimpin ya Bapak, Engkau pimpin hidupnya ya Yesus, supaya Bapak Jokowi bisa memimpin negara ini dengan baik ya Yesus. Kami percaya Bapak Engkau berdaulat di dalam kehidupan Bapak Jokowi ya Yesus. Kami percaya Engkau memimpin langkah-langkahnya Bapak. Setiap rencana yang Ia rencanakan untuk negara ini ya Bapak. Kami percaya Yesus itu hanya berdasar daripada-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak kami juga menyerahkan keluarganya. Kami juga menyerahkan setiap pemerintah yang Ia pimpin ya Bapak. Setiap tim-tim pendukungnya ya Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Setiap para menteri ya Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Hikmat dan akal budi-Mu juga turun di atas mereka semua ya Bapak. Kekudusan-Mu turun di atas mereka juga ya Bapak. Kemuliaan-Mu melimpah pada mereka ya Yesus. Supaya mereka menjadi semakin takut pada-Mu ya Yesus. Supaya bisa mereka memimpin negara ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci ya Bapak. Dengan kesungguhan daripada-Mu saja ya Yesus. Kami percaya Engkau berdaulat di dalam pemerintahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Engkau yang baik. Kami juga menyerahkan setiap rakyat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Yang mungkin sedang sakit, sedang dalam masalah atau sedang terkena pandemi ini ya Bapa, dalam perekonomiannya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap toko-toko yang tutup akan dikebukakan kembali. Setiap usaha-usaha yang menurun akan dinaikkan kembali. Kami percaya Yesus di dalam nama-Mu Bapa. Setiap pekerjaan yang sedang sulit ya Bapak, kami percaya Engkau akan bukakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru ya Yesus. Yang berlimpah-limpah ya Bapak, sehingga mereka yang pengangguran akan mendapatkan pekerjaan yang baru, yang berasal daripada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapak Engkau yang baik. Kami serahkan setiap anak-anak muda ya Bapak yang menjadi topang negara ini ya Bapaknya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Engkau pakai mereka ya Bapak, pakai tenaga mereka, hikmat mereka ya Bapak, kepintaran mereka ya Bapak. Biarlah mereka semua bisa membangun negara ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih hebat lagi ya Tuhan. Kami percaya Bapak setiap para pemuda ya Bapak yang ada di negara ini Bapak akan menjadi dampak yang besar bagi Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak Engkau yang baik. Kami juga mau menyerahkan untuk gereja kami yang tercinta ini Bapak Gesja Ebenezer ya Bapak. Yang ada di kota Bogor ini ya Yesus. Kami serahkan sepenuhnya gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Setiap bangunan fisik yang ada di dalam gereja ini ya Bapak, setiap ruangan-ruangan yang ada di dalam gereja ini ya Bapak, bangku-bangku yang ada di dalam gereja ini ya Bapak, setiap fasilitas yang kami gunakan di dalam gereja ini ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Kau sucikan dan Kau kuduskan ya Bapak, biarlah bangunan gereja ini, fisik ini ya Bapak, bisa menjadi berkat bagi-Mu, bagi jemaat-Mu juga ya Bapak. Kami juga mau menyerahkan ya Bapak Gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Untuk Ko Daniel ya Bapak yang sedang ada di depan ini ya Bapak. Serahkan dalam tangan-Mu ya Yesus. Kesehatan penyertaan-Mu ya Bapak. Hikmat dan akal budi-Mu berlimpah di atas Ko Daniel ya Bapak. Kami serahkan Bapak Gembala kami ya Bapak yang ke dalam tangan Bapak. Kehidupannya Bapak. Kami percaya Bapak. Engkau akan menyertai beliau selalu ya Bapak. Dimanapun beliau berada ya Bapak. Beliau akan menjadi berkat dimanapun beliau berada ditempatkan ya Yesus. Beliau akan menjadi berkat bagi gereja ini ya Bapak. Engkau pimpin terus ya Bapak supaya beliau bisa memimpin gereja ini. Semakin maju, semakin berkembang ya Yesus. Semakin hebat lagi ya Bapak. Kami serahkan Ko Daniel sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, kehidupannya Bapak. Setiap masalah yang Ko Daniel hadapi, setiap beban yang sedang Ko Daniel pikul ya Bapak. Kami percaya Bapak Engkau akan menyertai beliau ya Bapak. Engkau akan memberikan jawaban, memberikan harapan yang baru bagi Ko Daniel ya Bapak. Terima kasih Bapak Engkau yang baik. Kami juga mau menyerahkan ya Bapak untuk setiap divisi di dalam gereja ini ya Bapak. Dari yang paling kecil sekolah minggu ya Bapak, hingga yang terbesar ya Bapak, pemuda ya Yesus, kaum wanita ya Bapak, kaum pria ya Bapak, semua divisi yang ada di dalam gereja ini Bapak, misi
Departemen misi, departemen diakonia ya Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau pakai setiap divisi yang ada di dalam gereja ini ya Bapak. Setiap departemen dalam gereja ini ya Yesus. Kami percaya ya Bapak, Engkau berdoa dalam departemen-departemen ini ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, setiap departemen ini Bapak, setiap rencana yang sudah mereka rancangkan ya Bapak, untuk setahun ke depan ya Bapak, itu akan menjadi berkat bagi jemaatnya Bapak. Itu akan menjadi berkat, menjadi dampak bagi jemaatnya Bapak. Kami percaya Bapak, setiap rencana, setiap planning yang sudah dirancang ya Bapak, itu hanya berasal daripada-Mu ya Bapak, dan Engkau yang akan berkehendak di dalam kehidupan departemen ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa. Kami juga mau menyerahkan jemaat-Mu ya Bapak, hanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Setiap jemaat yang sudah datang pagi hari ini, jemaat yang mungkin tidak bisa datang pagi hari ini, atau jemaat yang akan datang ibadah sore nanti Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Setiap beban yang mereka sedang pikul, setiap pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka tanyakan ya Bapak, setiap masalah yang sedang mereka hadapi ya Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan di bawah kaki-Mu ya Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Setiap mereka yang datang, setiap mereka yang ada di rumah yang sedang sakit ya Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya bilur-bilur-Mu mengalir di dalam mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di dalam darah mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu apa masalah mereka, kami tidak tahu apa kesakitan mereka ya Bapa. Tapi kami percaya Engkau ada di dalam hati mereka. Kau ada di dalam kehidupan mereka yang akan menyentuh mereka, yang akan menggenggam tangan mereka, yang akan memeluk mereka ya Yesus ketika mereka sedang bersedih ya Tuhan, ketika mereka sedang berduka. Kami mengucap syukur juga ya Bapak untuk setiap berkat yang sudah kami terima ya Yesus. Setiap berkat yang kami terima daripada-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga untuk itu ya Bapak. Biarlah kami menjadi jemaat yang semakin penuh dengan syukur setiap harinya. Memuji nama-Mu selalu dimanapun kami berada ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa ya Bapa sekali lagi untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Ada di luar kota atau dimanapun ya Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa, kesehatan, kesembuhan nyata di dalam kehidupan mereka ya Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Berkat sukacita-Mu turun di atas mereka semua pagi hari ini. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Untuk jemaat-Mu, jemaat gereja ini, gereja kami tercinta GSJ Ebenezer. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang luar biasa. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu ya Yesus. Biarlah firman-Mu yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Bapa, yang berasal daripada-Mu akan menjadi benih yang baik, yang akan kami tanam di dalam tanah yang subur dalam hati kami ya Bapa. Biarlah setiap benih itu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah ya Bapa. Supaya kami bisa membagikan buah itu ya Bapa pada orang-orang sekitar kami. Bukan untuk kami saja ya Bapa, tapi untuk orang-orang sekitar kami yang membutuhkan dan tidak membutuhkan ya Bapa. Tapi kami akan bagikan buah itu ya Bapa. Buah kebenaran-Mu ya Bapa. Buah roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik. Haleluya Yesus, kita akan siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan menerima firman-Nya, kita akan siapkan pikiran kita mau fokuskan pikiran kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kita mau terima suara Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan berbicara langsung kepada kita melalui firman-Nya. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan pagi hari ini. Setiap janji, setiap perintah, setiap harapan yang akan disampaikan oleh Tuhan langsung kepada kita Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sujud di altarnya, ku membawa hidup. Ya Tuhan, kami membawa hidup kami. Bebaskan
pagi hari ini. Katakan sujud di altarnya. Haleluya. Yes Lord. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus. Amin. Haleluya. Waktu dan tempat dipersilakan kepada hambanya. Ya kami percaya Tuhan, ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu, kami percaya ada pemulihan, kami percaya ada kesembuhan, kami percaya mujizat dapat terjadi di tempat ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, biarlah hanya fokus kepada Engkau saja ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba menyadari Tuhan keterbatasan hamba. Hamba menyadari Tuhan hamba adalah anak-Mu yang berdosa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami semua terima anugerah-Mu, terima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Dan kami siap bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya mau menyapa jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Wah, yang paling semangat Bapak Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Yang pasti itu semua kemurahan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang memberitakan Injil seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada minggu lalu kita bersama-sama menyimak apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Yusuf, saya yakin dan percaya kemarin kita mendengarkan materi yang disampaikan dan kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Ya Bapak Ibu, kemarin Bapak Pendeta Yusuf mengatakan bahwa ada metode yang dilakukan di dalam memberitakan Injil, yaitu metode ramah lingkungan. Dia juga menjelaskan tugas gereja.
ada martoria, ada diakonia, ada koinonia. Dan itu juga yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama mengingatkan kembali kepada kita, yaitu apa yang menjadi tugas kita. Tugas kita sebagai orang-orang percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kita fokus di ayatnya yang ke-8, tapi saya ingin mengajak kita membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul atau perikop, Yesus terangkat ke surga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu dan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang dikatakan berbahagia ialah kita sebagai orang-orang percaya yang ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan dan serta kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini kita bersama-sama belajar tentang tugas, kuasa, dan jangkauan seorang saksi. Tugas saksi Tuhan adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalau kita melihat, kalau kita sama-sama belajar, Yesus memberitakan Injil, dia memberitakan tentang kasih Allah, kasih Bapa kepada siapapun itu, kepada orang-orang pada masa itu. Dan tugas kita pada saat ini, tugas kita adalah bersaksi. Apa yang kita saksikan, yaitu tentang siapa Juru Selamat itu, siapa Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita bersaksi, kita memberitakan tentang gereja kita, atau kita memberitakan tentang diri kita sendiri, tidak seperti itu. Tetapi ketika kita memiliki tugas sebagai orang percaya, yaitu menyaksikan siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dan kita saksikan kepada setiap orang yang kita jumpai seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas menjadi saksi merupakan tugas semua orang percaya. Ini biasanya disalahartikan bahwa tugas untuk memberitakan saksi, bersaksi, kebenaran firman Tuhan seperti itu, orang-orang beranggapan bahwa yang memberitakan kasih Tuhan itu adalah orang-orang yang sekolah teologi atau orang-orang yang memahami tentang belajar tentang misi. Tetapi tugas untuk menjadi saksi Kristus adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas Bapak Gembala, bukan hanya tugas tim pengembalaan dan sebagainya, tetapi tugas kita semua Bapak Ibu. Bayangkan ketika kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita yang hadir pada saat ini mungkin ada 85 atau 90 orang. Kalau kita bersaksi, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita menyaksikan siapa Yesus itu dalam kehidupan kita, kepada satu orang saja. Setiap satu orang kepada satu orang, dan mungkin ada beberapa orang yang akan percaya seperti itu. Dan di situ kita akan melihat kemenangan di dalam Tuhan melalui orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Yang perlu ditekankan bahwa tugas untuk bersaksi bukan hanya tugas seorang gembala sidang, tugas seorang yang sekolah teologi, tugas orang yang belajar tentang misi, tugas para diakon, tetapi tugas kita semua Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan ketika kita kemarin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf, materi khotbah yang disampaikan seperti itu sudah sangat jelas. Dengan metode ramah lingkungan, ketika kita bersaksi kepada orang lain, yang pasti kita harus ramah terlebih dahulu. Ketika kita mau bersaksi tapi dengan raut muka kita yang ketus, dengan cuek, dengan jutek, apakah ada orang yang mau mendekati kita? Boro-boro mendekati kita, jangan-jangan dia langsung menolak seperti itu. Metode yang dipakai dengan ramah lingkungan dan metode PI, pelayanan Injil, pemberitaan Injil, itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Kita belajar dari Yesus Kristus. Dia memberitakan kabar baik bukan hanya kepada orang-orang Israel, tetapi semua orang. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Mari sama-sama kita belajar untuk bersaksi. Kita harus mengingatkan kembali
apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita melihat bahwa di dalam amanat agung, seperti yang saya katakan, tugas bersaksi adalah tugas kita semua. Tuhan cuma mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan gak bilang, Pak Pendeta pergilah, yang sekolah teologi pergilah, yang sekolah di misi pergilah, tetapi pergilah. Dan ayat firman Tuhan itu berlaku untuk kita semua orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Gak apa-apa sedikit amin. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di dalam hatinya sangat kencang aminnya. Amin. Nah, tugas kita orang-orang percaya untuk bersaksi yaitu sampai ke seluruh pelosok bumi. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita pada saat ini, para murid menganggap bahwa Injil yang diberitakan itu terbatas Bapak Ibu. Hanya berlaku untuk bangsa Israel dan orang-orang Yahudi saja. Tapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tugas kita untuk bersaksi tidak terbatas. Ujung bumi, kalau kita memikirkan ujung bumi berarti sangat jauh. Tapi di sini saya mau mengatakan ujung bumi, di mana mata kita memandang, di mana kaki kita melangkah, disitulah kita memberitakan kabar baik. Disitulah kita bersaksi. Bersaksi dengan melalui kehidupan kita hari lepas hari Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Perkataan Yesus ini membuktikan bahwa pemberitaan Injil itu tidak terbatas hanya pada daerah-daerah tertentu. Pemberitaan Injil itu dimulai dari tempat kita masing-masing, bahkan sampai ke pelosok bumi. Kemanapun kita berada, kita harus membawa karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah memberi diri, kita mau memberitakan kabar baik, kita mau bersaksi, tapi yang perlu kita sadari, tidak mudah untuk menjadi saksi Tuhan. Pasti banyak sekali penolakan-penolakan yang terjadi. Bukan hanya penolakan ketika kita melamar pekerjaan, kita ditolak dan tidak diterima. Begitu juga ketika kita menyampaikan cinta kita kepada seseorang dan kita ditolak, seperti itu. Tetapi ketika kita juga menceritakan tentang kabar baik, banyak penolakan-penolakan yang terjadi. Kita melihat ada beberapa gereja yang belum dapat dibangun karena lingkungan sekitarnya tidak menyetujui itu. Ada beberapa gereja yang didobrak ketika lagi mengadakan kebaktian. Itu membuktikan penolakan-penolakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu ketika kita memberitakan Injil itu tidaklah mudah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita semua. Yaitu kuasa yang berasal dari Roh Kudus. Jadi ketika kita mampu bersaksi bukan karena kefasihan kita dalam berbicara, melainkan itu semua karena Roh Kudus. Karena peran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, bukan karena kehebatan kita. Karena ketika kita mengandalkan kemampuan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Kemampuan kita dangkal, tetapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan Dia yang akan memampukan kita. Kita boleh lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20. Ini masih di amanat agung Bapak Ibu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perkataan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menopang kita. Bukan sampai hari ini saja, tetapi sampai akhir zaman Bapak Ibu jemaat. Dan ini tugas kita semua.
tugas kita orang-orang percaya untuk bersama-sama menjadi saksi-saksi Tuhan. Ada sebuah syair lagu, mungkin gak ada di YouTube, tapi itu saya pernah dengar ketika saya masih pemuda dulu. Saya juga sekarang masih pemuda. Lirik lagunya seperti ini. Dunia penuh duka dan nestapa, dilanda bencana derita. Manusia tak mengerti hidup ini, tersesat jalannya sendiri. Betapa banyak jiwa yang terhilang dalam lumpur dosa. Siapakah yang mau menolong mereka, membawa jiwa kepada Tuhan? Dunia menjerit sedih, apakah jawabanmu? Mungkinkah kau biarkan banyak jiwa terhilang? Yang menjadi pertanyaan, ataukah kau beritakan Injil dan kasih Tuhan? Beritakan Injil kasih-Nya. Kita semua orang-orang percaya, amin. Dan tugas kita semua adalah tugas kita untuk bersaksi, menyaksikan kabar baik itu. Di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bapak Ibu jemaat, saya mau bersaksi sedikit. Tadi saya mengatakan bukan menyaksikan tentang diri saya sendiri, tetapi menyaksikan siapa Yesus dalam diri saya. Bapak Ibu jemaat, ketika saya masih weekend, dan waktu itu saya weekend sama si Ruth, dia sekarang sudah di Medan. Jadi kalau kita dulu pergi dari kampus ke gereja, kita naik L300 dan berhenti di Ciawi, seperti itu. Kalau masih pagi nggak jadi masalah, tapi biasanya kalau dulu itu gereja di sini ibadah sorenya jam 5 dan kita selesai ibadah sekitar 6:30, seperti itu. Nah Bapak Ibu jemaat, apa yang mau saya ceritakan? Kalau kita melihat metode yang Pak Yusuf berikan, yaitu ramah lingkungan. Kita harus menjadi ramah seperti itu. Di dalam kita bercerita, kita harus menjadi orang yang peduli seperti itu. Nah, kalau kita pulang dari gereja, kan udah malam biasanya. Yang menarik adalah ketika kita pergi dari Mawar, terus kita naik nomor 10, kita berhenti di Elos, nyambung lagi angkot Ciawi. Dan di Ciawi kita harus naik lagi L300, kalau Pak Ibu tahu, Daniel pasti tahu karena dia dulu sering naik L300 begitu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, si supir ini dia sangat akrab dengan kita, dengan saya, dengan Ruth. Pernah sekali kita datang telat, tapi yang menarik dia masih nunggu kita begitu. Karena udah nggak ada yang, kalau udah malam kan biasanya L300 tuh udah banyak yang pergi ke Cianjur seperti itu. Tapi Bapak ini masih menunggu kita begitu. Dan di dalam perjalanan itu kita nyaman bercerita sama Bapak ini. Metode yang kita gunakan adalah bercerita. Iya Pak, tadi macet dari Mawar, kita bilang kayak gitu. Iya, kita baru habis pelayanan di gereja. Kita nggak malu begitu. Karena apa? Karena kita diterima oleh Bapak ini. Karena apa? Karena kita ramah. Coba kalau seandainya ketika kita datang, terus langsung kita masuk, terus langsung banting pintu seperti itu. Mungkin Bapak sopirnya juga melihat gitu. Ini anak gadis tua ini kayaknya gak sopan gitu. Nah, saya untung dulu kalau di kuliah sangat ditekankan sapaan seperti itu. Kita harus mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan mengucapkan terima kasih. Mulai dari hal-hal seperti itu Bapak. Satu dosen saya mengatakan bahwa ketika kita tersenyum kepada orang yang tidak kita kenal dan kepada orang lain, kita sudah memberitakan Injil. Orang dapat melihat kita, siapa kita, bukan karena kefasihan kita, tetapi karakter kita. Kita harus memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan kita dapat memberitakan Injil itu di mana saja, kapan saja. Misalnya Bapak Ibu atau ibu-ibu yang suka ke pasar begitu. Pasti kalau ke pasarnya rutin udah kenal yang tukang sayurnya sama ibu.
seperti Oma Gembala begitu. Dulu tuh saya sering nemani Oma Gembala kalau kita pergi ke pasar. Itu setiap hari Jumat, kita perginya sekitar jam 6. Jadi ibu-ibu yang tukang potong ayam itu dia kenal sama Oma Gembala. Jadi ketika mau lebaran begitu Bapak Ibu, nanti Oma Gembala dapat lebihnya begitu. Itu berarti di situ sudah mencerminkan bahwa relasi yang baik begitu. Dan relasi yang baik mereka dapat melihat, oh kamu dari gereja mana? Enggak. Mereka dapat menilai kita, karakter kita, ada Kristus atau enggak begitu. Dan orang bisa menilai apakah dia adalah anak Tuhan atau bukan, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ketika pulang dari gereja makan mie ayam, kalau saat ini karena masih puasa belum bisa ya Bapak Ibu, sabar dulu, kalau mau makan mie ayam bisa jam 4 sore, seperti itu. Jadi ketika makan bisa menggunakan bercerita seperti itu. Pasti seru begitu. Ketika makan sambil bercerita kayak begitu kan. Pasti dengan santai begitu. Enggak terasa makanannya udah habis gitu. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang pertama kita mau sama-sama belajar dari perikop ini. Pemberitaan Injil itu tidak terbatas. Jangkauannya luas. Di mana mata kita memandang, di mana kaki kita melangkah, kita lihat di sekeliling kita. Itu tugas kita, bukan tugas si penyampai firman, bukan tugas Bapak Gembala, tapi tugas kita semua. Amin Bapak Ibu, tugas kita semua, ya baik di kantor, kita juga bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan di kantor. Mari bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 22 bisa dibuka. Yakobus 1 2. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Mari sama-sama kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita ingatkan kembali, tugas untuk bersaksi adalah tugas kita semua. Kepada siapa kita bersaksi? Kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, di mana saja, kapan saja. Dan biarlah dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menguat kita, kembali memberikan pengharapan kepada kita. Memang tidak mudah, tetapi janji Tuhan ya dan amin, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian. Tuhan, ini tugas kami. Berikanlah pada kami hati yang mengasihi. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan dengan iman, Tuhan ini tugas kami. Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kembali kita angkat pujian ini dengan iman. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami
berani Tuhan untuk memberitakan Injil. Minta kepada Tuhan hati yang berani untuk bersaksi, biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah kami ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan sekali lagi, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Mari sama-sama kita berseru, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hatimu Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hatimu Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami meminta keberanian kepadamu. Topang kami Tuhan, untuk kami dapat berani bersaksi. Mampukan kami Tuhan, dan ajarlah kami terus untuk menyuarakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi biarlah hikmat Tuhan mengalir atas kami semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Saudari Devi untuk pemberitaan firman Tuhan ya. Benar Bapak Ibu, dimanapun kita berada kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada melalui kesaksian yang akan kita serahkan, yang akan kita bicarakan, yang kita sampaikan. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya persilakan pada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa buah pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, ibadah Jumat Agung atau ibadah dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus akan diselenggarakan Jumat ini 15 April pukul 9. Untuk itu saya mengajak seluruh jemaat untuk kembali datang pada Jumat tanggal 15 April pukul 9. Dalam ibadah Jumat Agung tersebut juga akan diadakan perjamuan kudus kembali. Mungkin ada sidang jemaat bertanya, mengapa hanya diselenggarakan satu kali? Gereja telah mempertimbangkan dan memperkirakan jumlah kehadiran. Lalu yang kedua, karena ini ibadahnya di luar hari Minggu, maka gereja mengambil keputusan melalui rapat dengan Ibu Gembala dan para diaken hanya menyelenggarakan sekali saja. Kalau perayaannya itu jatuh di hari Minggu, lalu
jumlah jemaat yang akan hadir memerlukan ibadah 2 kali, baru gereja ini memutuskan menyelenggarakan 2 kali. Namun kalau jumlah kehadiran jemaatnya diperkirakan cukup 1 kali dan bukan hari Minggu, itu hanya akan diselenggarakan 1 kali. Yang kedua, sebagaimana Bapak Ibu lihat bahwa kali ini gereja kita sudah diperlengkapi dengan gordeng berwarna lembut. Itu telah dipasang pada hari Jumat dengan jumlah biaya 4.424.000. Namun ada donatur, yakni Saudara Ruti dan kawannya memberikan 1.500.000. Dengan demikian gereja hanya membayar atau mengeluarkan uang 2.924.000. Atas terpasangnya hordeng ini, gereja mengucapkan terima kasih kepada Saudari Ruti dan Koyudi yang memang dimintai pertolongan oleh gereja untuk memasang serta mengawasi pemasangan gordeng tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui, saudara atau saudari Ruti, saudara Yudi dan saudari Ruti telah banyak memberi pertolongan, bukan hanya menghubungi tukang gordeng, tapi beliau juga meminjamkan uangnya untuk membayar kepada tukang gordeng, lalu juga mendermakan uangnya. Untuk itu gereja mengucapkan terima kasih kepada Ruti dan Koyudi yang telah menolong. Gordeng ini diperlukan, dipasang oleh gereja untuk menolong sidang jemaat terhindar dari sengatan matahari. Yang kedua, untuk menolong jemaat bisa berkonsentrasi saat khotbah. Jadi nggak perlu lihat lagi tengok kanan kiri, melihat pemandangan di sekitar. Yang ketiga, menolong suara musik kita lebih baik. Mas Karjanto, rekan saya, pernah berdalil kaca adalah musuh suara. Kata beliau begitu, maksudnya dengan dipasang hordeng, suara akan lebih baik, teredam, meskipun tidak terlampau maksimal. Lalu berikutnya, Kamis yang lalu gereja juga sudah membeli mic, dan Ci Christine telah mentransfer uang sebesar 7.200.000 untuk membeli mic merek Shure melalui pertolongan Pendeta Hasan yang akan datang Kamis ini, sekaligus mencoba speaker beliau merek Turbo Sound. Nanti panitia yang sudah dimintai pertolongan oleh gereja akan melihat apakah mic tersebut baik, cocok untuk dipakai oleh gereja kita. Sekiranya punya pertimbangan yang lain untuk WL dan pembicara perlu mic yang lebih baik, nanti gereja juga mempersilahkan untuk memutuskan hal yang terbaik untuk gereja ini. Yang jelas gereja sudah membeli 2 mic dan gereja akan tambah jumlah mic tersebut. Kalau ada suara kresek-kresek itu salah satunya dari mic yang memang tidak terlampau baik yang kita miliki. Nah, setelah dibeli, perlu diinformasikan kepada seluruh pelayan yang menggunakan mic. Nanti tim soundman itu membuat sebuah tempat, jadi mic tidak ditaruh di atas sini, di speaker, karena ada magnet dan itu merusak speaker, merusak mic. Jadi bukan tempatnya di situ, nanti setelah nyanyi ditaruh di situ. Dan kalau mengetes mic, karena sesuai dengan namanya tes suara, itu menggunakan suara, bukan menggunakan ketukan tangan. Itu juga akan merusak mic yang dimiliki oleh gereja. Jadi kalau tes pakai suara aja, tes begitu, gak usah diketok-ketok mic-nya. Itu juga akan merusak. Dan karena mic-nya itu harganya cukup mahal, akan disimpan di pastori. Setelah digunakan, itu ditaruh di pastori, mau dipakai baru dikeluarkan dari pastori. Atau nanti ditaruh di tempat yang menurut gereja aman, tidak mudah dikeluarkan. Nah, berkenaan dengan pembelian mic, perlu saya informasikan
berdasarkan rapat kemarin, Ibu Gembala dan para diaken telah menyetujui demi menolong pelaksanaan peremajaan sound system beserta alat musik, gereja menambah pertolongan sebesar 30 juta dan Yayasan TK Hosana menolong menambah atau menyuntik dana peremajaan 50 juta. Dengan demikian kemarin sudah ada tambahan 80 juta. Itu semua karena berkat Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan terus memakai jemaat di tempat ini termasuk di luar untuk mencukupkan kebutuhan dana sound system beserta peremajaan alat musik yang memang masih kurang. Tapi saya yakin pada waktunya Tuhan akan cukupkan. Dengan tambahan 30 juta dari kas gereja, berarti gereja mengeluarkan 50 juta dan TK Hosana mengeluarkan 50 juta. Nah, untuk itu gereja mengucapkan terima kasih kepada Yayasan TK Hosana, dalam hal ini Ciepta, Kopiyung, dan Kopeter yang dipercayai oleh gereja untuk mengelola Yayasan TK Hosana. Yang terakhir, gereja ini membuka pendaftaran bagi anak-anak atau remaja atau bagi siapa saja yang ingin belajar musik secara cuma-cuma tanpa perlu membayar. Bisa belajar gitar, bass, drum, keyboard, dan itu akan ditolong oleh rekan sekaligus senior saya, Gary, yang hari ini datang beserta rekannya Tony. Gereja berterima kasih untuk itu, buat kerelaan dan keterpanggilan Gary untuk memperlengkapi jemaat di tempat ini untuk bisa lebih banyak ambil bagian dalam pelayanan musik. Jadi kepada Bapak Ibu yang punya anak, jangan segan-segan, ya didorong, diberi semangat untuk belajar musik apa saja. Ya, mau gitar, bass, drum, keyboard, karena Gary ini dianugerahi kemampuan musik yang luar biasa, semua alat musik beliau bisa, sama dengan Lucky. Dan Lucky memberitahu saya, semalam saya sempat ngobrol-ngobrol melalui telepon, bahwa Gary adalah memang gurunya Lucky juga. Kita bersyukur dan berterima kasih Gary bersedia menolong. Dan dalam kesempatan ini beliau juga memberitahu bahwa itu akan dilakukan latihannya tiap Selasa pukul 17. Gereja memberi waktu pendaftaran selama 2 minggu. Setelah itu akan kita mulai bulan Mei. Pada bulan Mei kita mulai adakan latihan musik. Tujuannya adalah gereja ini memiliki banyak pemain musik, nanti bisa didistribusikan ke komisi sekolah minggu punya tim sendiri, komisi wanita punya tim sendiri. Dan ini akan jauh lebih baik. Kita memiliki banyak pelayan musik. Dan kerinduan saya secara pribadi, kaum muda eklesia itu juga bisa berkontribusi di gereja ini dengan lebih leluasa dengan membentuk sebuah tim. Ada Gary, ada Mas Karjanto, ada Lucky, ada Sugi, Ahal, Iin, membentuk tim tersendiri. Nanti WL-nya Rabun, singernya Marta dan Ruti, lalu asernya Hendra beserta istrinya. Ini akan menolong, sangat baik untuk berkontribusi bagi gereja. Itu harapan saya. Semoga harapan tersebut terkabul di suatu saat dan saya mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah. Oh ya, sebelum saya lupa, di akhir ibadah ini gereja akan membentuk panitia untuk menangani sering turunnya listrik. Untuk itu kepada Kopiyung, Kopeter, Hendra, Koyudi, Daniel Christian, dan Samuel, seusai ibadah ini kita berkumpul untuk membicarakan hal tersebut. Kita menaikkan pujian Bila Selama Ini.
kembali kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, memohon perkenanan selalu dari Engkau, agar kami dikaruniai kerinduan dan kemampuan menjadi serupa dengan Engkau, terkhusus melalui sabdamu serupa dalam hal mengabarkan Injil. Kau menaruhkan hati yang rela melayanimu Tuhan, hati yang terpanggil melalui kehidupan, melalui perkataan dan perbuatannya, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang yang membutuhkan untuk diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Hamba serahkan seluruh perjalanan dan pertumbuhan iman anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang menolong, Engkau yang mendewasakan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Memohonkan WL, singer, para pemain musik yang mengoperasikan LCD maupun sound system beserta anak-anak-Mu. Kau memberkati tiap rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini dengan kerukunan satu sama lain, saling mengasihi, kebahagiaan dan sukacita Kau anugerahkan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang juga memiliki usaha tersendiri. Kau menolong di tengah situasi yang tidak terlampau baik menjalankan usaha. Kau memampukan mereka dapat berusaha bisnis dengan baik. Kau memberkati anak-anak-Mu yang juga bekerja, biarlah mereka tetap produktif di tengah situasi yang masih diliputi oleh COVID. Tetap sehat, tetap beraktivitas. Hamba doakan juga buat anak-anak-Mu yang masih di bangku studi, kiranya Engkau menolong studi anak-anak-Mu, Engkau memberikan ketekunan, memberikan semangat belajar yang tinggi, Engkau memberikan juga kecerdasan, sehingga masa depan yang telah Engkau rancang, yang terbaik, yang telah Kau sediakan bagi anak-anak-Mu, dapat terwujud karena pertolongan-Mu Tuhan. Seluruh program yang kami canangkan, kami percayakan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Peremajaan sound system beserta alat musik yang kami rindukan, kami mohonkan perkenanan dari Tuhan, kami mohonkan pertolongan dari Tuhan, sehingga sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu pada waktu-Mu Tuhan, gereja ini dapat memperbaharui sound system beserta alat-alat musik. Percayakan anak-anak-Mu yang juga telah terpanggil untuk melayani-Mu di tempat ini. Kau memberkati Gary dan istri yang sedang sakit. Hamba doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi kesembuhan buat istrinya. Berdoakan buat anak-anak-Mu yang lain, buat Tony, buat Pak Riswanto, mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memakai anak-anak-Mu untuk melayani. Sekarang jemaat pulanglah ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Bagi
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.